Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha, NIM 2021411018 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini akan meringkas tentang Afaretus Golgi atau badan Golgi, yang mana telah dijelaskan pada video sebelumnya. Aparatus Golgi ini berdekatan dengan retikulum endoplasma. Struktur badan Golgi itu ada dua. Yang pertama cis dan yang kedua trans. Cis adalah yang paling dekat dengan retikulum endoplasma, sedangkan trans yang paling jauh dengan retikulum endoplasma. Selanjutnya ada fungsi badan Golgi. Fungsi badan Golgi itu adalah tempat untuk menerima, pemulihan, pengangkutan, dan juga untuk tempat perakitan, seperti pembentukan membran sel. Di dalam membran sel yaitu ada lipid dan protein. Kemudian, kedua komponen ini akan dirapit di bagian badan Golgi. Protein nanti diproduksi oleh retikulum endoplasma kasar, sedangkan lipid di bagian retikulum endoplasma halus. Di sini juga ada proses molekul transportasi dari retikulum endoplasma menuju aparatus Golgi. Yang dilihat dari gambar ini tentang serangkaian proses molekul ditransportasi dari retikulum endoplasma menuju aparatus Golgi. Kemudian diangkut oleh bagian trans menuju ke bagian yang membutuhkan. Di sini juga ada tahapan-tahapan tentang proses molekul ditransportasi tadi. Yang pertama itu ada vesikel ditransportasi ke bagian cis. Vesikel ini berasal dari retikulum endoplasma yang akan ditransport ke bagian cis dari aparatus Golgi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada vesikel bergabung dengan cis. Jika sudah sampai pada bagian cis, maka vesikel tersebut akan bergabung dengan cis tadi. Dan yang ketiga yaitu ada pengangkutan lipid ke bagian aparatus Golgi, di mana dalam proses ini, jika sudah bergabung, maka otomatis protein-protein atau pengangkutan lipid akan masuk ke bagian aparatus Golgi, dan molekul akan berjalan ke aparatus Golgi, sehingga molekul itu matang, dan kematangan ini akan sampai di bagian trans dari aparatus Golgi. Selanjutnya yang keempat, bagian trans akan menimbulkan gelembung. Dalam tahap ini, setelah sampai di bagian trans, maka bagian trans akan membentuk bagian gelembung dan akan lepas dari bagian trans dan akan berdiri sendiri dan akan dibawa menuju tempat yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada yang kelima, protein yang akan ditransportasi menuju aparatus Golgi, di mana dalam proses ini ada beberapa protein yang akan ditransportasi oleh fleksibel kembali lagi menuju aparatus Golgi. Selanjutnya yang keenam, vesikel akan dibawa aparatus Golgi ke retikulum endoplasma. Vesikel ini yang akan dibawa oleh aparatus Golgi dan akan dibawa ke retikulum endoplasma untuk dimodifikasi atau digunakan untuk memperbaiki membran dari retikulum endoplasma. Maka beberapa vesikel yang dihasilkan oleh aparatus Golgi bisa dibawa lagi ke retikulum endoplasma. Baiklah, itulah penjelasan tentang aparatus Golgi yang mungkin sangat singkat dan sangat padat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.